Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya. Situasi yang berubah, kini dia yang mencarimu ya. Orang ini yang mencari kamu. Oke Sarah, kita mau lihat dulu ya bagaimana situasi. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya. Yang situasi berubah, kini dia yang mencarimu. Kita mau lihat dulu siapa sih ciri-ciri dari orang ini. Nah, Five of Swords keluar lagi. Orang ini adalah orang yang cenderung suka berdebat. Ya, kalau dia sudah punya satu pendapat, dia akan berusaha untuk mempertahankan pendapat dia itu. Meskipun pendapat dia itu bisa saja menyakiti orang lain atau bisa saja ada keributan yang menyakiti orang lain, tapi dia lebih memegang atau mengutamakan ego dia gitu ya. Jadi orangnya tanpa berpikir panjang gitu ya, sehingga kalau Sora lihat di sini kamu juga mengalami situasi yang sering ribut sama dia, salah paham sama dia gitu ya, kalau Sora lihat di sini gitu loh ya. Dan ketika dalam situasi itu seperti sulit untuk ketemu jalan keluarnya. Ya, kayak ketemu titik tengah itu susah gitu loh ya. Sehingga kalau Sora lihat di sini ada beberapa dari mereka yang memang juga dalam artian tuh susah untuk mentoleransi atau memahami isi pikiran orang lain gitu. Jadi dia tuh seperti kayak kamu yang harus ngertiin isi pikiran aku gitu loh. Jadi kadang-kadang dia lebih memakai logika daripada perasaan ya. Sedangkan kan harusnya logika dan perasaan itu bisa jalan berbarengan kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, yang berikutnya ciri-cirinya ada dari Five of Pentacles. Nah, orang ini sedang dalam suatu periode di mana hidupnya itu sedang dalam periode yang sulit ya. Ada periode yang sedang challenging kalau Sora lihat di sini, sedang banyak masalah kalau Sora lihat. Di sini ada yang sedang mengalami masalah secara finansial atau sedang mengalami masalah secara personal. Tapi di sini dia seperti dalam situasi yang lingkungan dia tidak mendukung, dia sendirian, dia jauh dari siapa-siapa gitu loh. Kalau Sora lihat di sini. Jadi sedang dalam situasi yang tidak kondusif kalau yang Sora lihat di sini ya. Sehingga ada situasi di mana dia jadinya duduk dan berpikir dan merenung gitu ya. Karena banyaknya masalah membuat dia jadi lebih banyak berpikir dan merenung ya. Situasi saat ini adalah situasi yang memang sedang dalam situasi yang kurang baik kalau Sora lihat. Adalah situasi yang penuh dengan tantangan dan masalah. Nah, orang ini juga seperti susah untuk selesai atau keluar dari masalah-masalah hidupnya yang complicated. Ada kartu dari The Dead. Ya. Orang ini ya sesungguhnya adalah orang yang susah untuk melepaskan atau keluar dari belenggu-belenggu dalam hidupnya dia ya. Entah itu belenggu dalam arti kesulitan ekonomi tadi atau masalah dengan keluarga dan sebagainya. Kalau Sora lihat di sini ada situasi yang dia merasa aku penuh dengan keputusasaan, aku penuh dengan kebingungan, hidupku seperti stagnan begini-begini aja gitu loh. Seperti hidup yang sudah tidak hidup lagi. Paham ya maksudnya Sora? Ini yang Sora lihat di sini ya. Situasinya dia itu seperti situasi yang sulit, seperti tidak ada jalan keluar dan solusinya gitu loh. Nah, di sini kalau yang Sora lihat ya, banyak dari mereka yang sedang berusaha untuk mencari jalan keluar, sedang berusaha mencari solusi dari masalahnya dia. Masih ada nggak ya harapan, masih ada nggak ya jalan keluar. Banyak dari mereka di sini yang sebenarnya punya banyak teman juga, punya banyak koneksi juga, dan dia pun sedang berusaha untuk meminta bantuan dari teman-temannya, dari koneksinya dia juga, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Namun dia seperti kayak ya itu tadi, bisa nggak ya koneksi dan teman-teman aku bantuin aku. Di sini ada beberapa yang bekerja dalam bidang IT kalau Sora lihat ya. Nah, dan di sini orang ini butuh dana finansial yang juga sangat besar. Sedang dalam situasi membutuhkan bantuan secara dana finansial sedang yang sangat besar ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, orang ini juga sih memang cenderung boros dalam gaya hidupnya ya. Sering kayak beli ini, beli itu, mengeluarkan uang tanpa dipikir-pikir gitu loh ya, tanpa dipikir bener-bener lah gitu ya. Oke, kita mau lihat ada apa sebenarnya dengan situasi kamu dengan orang ini. Karena kan katanya situasinya berbalik arah. Oke, kita mau lihat situasi kalian gimana. Di sini, ya, situasi hubungan kalian itu memang benar-benar situasi yang messy, situasi yang berantakan. Karena di sini terjadi banyak sekali drama dalam hubungan kalian ya. Jadi hubungan yang penuh dengan drama,
complicated, emosional, drama gimana sih? Ya drama gitu. Banyak warna di sana. Situasi yang tidak menentu dan kacau balau kalau Sora lihat di sini, ya. Dan di sini kayak hubungan yang tidak ada rencana yang jelas. Kalau Sora lihat di sini ada beberapa dari kalian yang awalnya itu memang berkenalan sama dia atau berurusan dengan dia, itu memang karena ada urusan kerjaan sebelumnya atau urusan bisnis, ya. Ingat orang ini bisa siapa aja sih sebenarnya. Bisa memang pasangan, bisa memang teman kerja atau pernah dekat dan sebagainya. Itu disesuaikan lagi dengan situasinya ya. Kalau Sora di sini, ini hubungan yang kayak rencananya tuh kemana gitu loh. Hubungan yang tidak punya rencana, hubungan yang tidak jelas gitu. Karena di sini ada suatu sinyal bahwa di sini ada yang mengharapkan untuk hubungan jelas ke arah yang mana. Papernya mau ke arah mana, kejelasannya mau ke arah mana gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Nah, dan kamu merasa bahwa hubungan ini itu seperti hubungan yang hanya kayak hubungan tentang finansial itu lebih penting dari perasaan cinta ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, ini hubungan yang dipengaruhi sama finansial atau uang ya. Mungkin ada yang di sini membutuhkan uang atau cinta karena uang atau karena atau karena bertahan tuh karena ada maunya atau ada keperluan secara finansial. Itu Sora lihat di sini ya. Jadi memang ada relationship di sini yang tidak sepenuhnya 100% tulus karena di sini kayak ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah masalah finansial atau masalah uang kalau Sora lihat ya. Yang berikutnya adalah tuh. Karena di sini banyak pengeluaran. Hubungan ini tuh seperti kayak hubungan yang kalau Sora lihat di sini ada bill yang harus dibayar, ada tagihan. Jadi hubungan ini seperti hubungan yang banyak melibatkan perkara uang gitu kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan yang berikutnya adalah, orang ini pun kamu merasa kamu sudah mulai menyadari bahwa orang ini punya hidden agenda. Jadi orang ini tidak sepenuhnya sincere untuk punya perasaan ke kamu karena ternyata dia punya agenda tersembunyi di balik hubungan kalian. Oke. Lalu sebelumnya ya, apa yang membuat kira-kira kalian itu seperti sekarang? Oke, kalau yang Sora lihat di sini ada energi dari suatu tindakan ya di mana kamu akhirnya banyak bicara dengan lantang, dengan jelas, kamu mulai mempertanyakan kayak ini rencananya mau kemana. Hubungan seperti ini kok, hubungan yang seperti kayak, kamu mulai banyak speak up dan mulai bicara tentang masalah kejelasan hubungan ini mau dibawa kemana. Gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Ada pembicaraan tentang hubungan tuh sebelumnya mau dibawa kemana dan kamu kayak ngomong tuh dengan tegas gitu loh, ngomong dengan sangat tegas kayak mau dengan clear ketegasan kayak mau apa sebenarnya dari hubungan ini gitu ya. Oke. Dan kamu kayak sudah lelah dan sudah capek sehingga kamu pingin minta dia kayak ayo kalau mau dilanjutkan itu untuk ayo tegas sekarang, seriusin sekarang gitu ya. Tapi dianya itu kayak punya banyak sekali kekhawatiran, punya banyak sekali ketakutan, punya banyak sekali kayak masih, dia akan bilang sama kamu sebelumnya kayak, aku masih ragu, aku masih nggak yakin, bisa nggak ya, ini situasi dan sebagainya. Jadi situasi dimana kayak kamu yang berusaha untuk ngasih tahu dia ya sudah kalau memang mau maju ya harus ambil resiko gitu loh, jangan takut gitu loh yang kalau Sora lihat di sini ya. Oke. Tapi kamu juga mulai merasa lelah karena orang ini begitu banyak trik dan begitu banyak ngeles, begitu banyak ilusi dan mulai banyak manipulasi ke kamu gitu loh ya. Sehingga penuh dengan ilusi, penuh dengan dengan yang Sora bilangnya, sesuatu yang tidak nyata. Ya, di sini ada yang memang kamu sampai berpikir bahwa jangan-jangan dia guna-guna kamu, pakai ilmu hitam ke kamu. Tapi kalau Sora lihat di sini, kadang-kadang guna-guna itu tidak harus selalu dalam bentuk secara literal magicnya itu dikirimin guna-guna ya, tapi bisa juga terhadap ilusi psikologi itu juga bisa ya kalau yang Sora lihat di sini. Oke, yang berikutnya adalah, kamu merasa bahwa, tapi kamu menyadari bahwa aku sudah terlalu tergila-gila sama orang ini. Kayak kamu merasa bahwa, kamu pun mulai merasa kayak kok aku kehilangan akal sehat aku gitu loh ya.
kok orang ini, apakah orang ini mau benar-benar serius sama aku gitu. Karena kamu tahu bahwa orang ini toksik, bahwa orang ini kayak apa namanya, memanfaatkan kamu, tapi kamu seperti susah lepas dari dia gitu loh. Itu makanya kalau Sora bilang ada yang di sini merasa bahwa apakah aku mengalami guna-guna dan sebagainya gitu loh. Nah, itu yang Sora lihat. Sehingga ya, kalau Sora lihat di sini ya, kamu hanya melihat sisi baik dan sisi bagusnya dari orang ini gitu. Kamu merasa kayak, oh orang ini tuh baik, orang ini tuh kamu udah sayang dan sebagainya. Oke. Namun pada satu poin gitu ya, kamu kayak berusaha apa namanya, mengkonfrontasi dia, tapi dianya nggak punya kejelasan. Dengan tadi yang kamu bilang ya, kamu konfrontasi, kamu tanya, jadi jelasnya mau gimana, hubungan kenapa begini terus, tidak jelas arahnya gitu ya, dan sering sekali ribut dan berantem gitu ya. Nah, ketika dia kamu konfrontasi, respon dia malah marah dan menjauh. Kalau suara di sini responnya marah, menjauh dari kamu gitu ya, dan malah berusaha mencari opportunity lain. Jadi orang yang kalau suara lihat di sini, ketika kamu konfrontasi dia, dianya malah bersembunyi dan malah berusaha mencari yang lain. Ya, mencari pelarian lah kalau suara lihat di sini. Artinya tidak diselesaikan tapi lari karena mencari opportunity lain, gitu ya. Escape kan. Nah, justru dia melarikan diri atau menghilang. Ada yang mungkin ngeblocking kamu, ada yang mungkin gak respon kamu, ada yang mungkin menghilang kalau suara lihat di sini. Escape ya. Jadi kayak malah pergi ninggalin kamu ketika kamu konfrontasi dan menanyakan kejelasan hubungan mau dibawa ke arah mana. Ya. Sehingga kamu merasa bahwa kamu seperti dihianati, kamu seperti dibohongi, kamu merasa seperti kayak apa ya, di PHP-in gitu. Kamu merasa kamu ditipu gitu loh. Kenapa? Karena dia cuma memanfaatkan uang kamu aja, dia cuma memanfaatkan kamu aja. Kalau yang Sora lihat di sini. Itu yang kamu rasakan setelah dia pergi. Oke. Nah, tapi kamu berusaha melihat nilai apa yang terjadi di antara kamu dan dia sebagai satu proses pelajaran. Gitu, pembelajaran. Kamu belajar jadinya dari hubungan itu gitu ya. Namun kini ya, orang itu datang kembali ke kamu. Orang ini kini ya, kamu pernah berusaha mencari dia gitu ya, dengan apa namanya, konfrontasi karena kamu masih sayang dia, pengen mempertahankan dia karena dia kabur gitu ya. Kamu berusaha mencari kabarnya dia gitu loh ya, sampai nanya-nanya informasi ke orang-orang di dekat dia, nanyain sama keluarganya, atau kalau ada yang kenal keluarganya atau orang-orang yang sudah dia kenal sebelumnya gitu loh. Cari tahu gitu loh. Sehingga apa namanya, kamu mendengar bahwa orang ini punya pola yang, beberapa dari mereka punya pola yang sama ya, berulang. Jadi ini bukan suatu kebiasaan yang pertama, artinya kamu bisa saja ada orang lain ya yang pernah diginiin juga sebelumnya kayak kamu gitu loh, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, kamu berusaha cari tahu keberadaan dia di mana, kamu sempat berusaha nyari dia ada di mana gitu ya. Kamu berusaha kayak berusaha dengan sangat tekun gitu ya, karena kamu sudah sangat-sangat sayang dan sehingga kamu rela memberikan kayak apapun lah ya, yang penting dia bisa baik. Sudah kamu sempat dalam situasi yang sangat bucin, tanpa berpikir dengan hati-hati gitu ya. Kamu seperti sudah dikontrol sama dia, seperti sudah diatur sama dia, seperti kamu kehilangan itu semua gitu ya. Kehilangan kamu seperti kayak nurut aja gitu loh sama dia kalau sholat di sini. Yang kayak dia ngomong apa, dia perintahin apa, kamu nurut gitu loh sebelumnya. Jadi sehingga pas dia nggak ada, kamu nyari dia gitu. Karena kamu merasa dia sumber kebahagiaan kamu gitu. Walaupun itu harus ditukar dengan material atau finansial gitu ya. Tapi dianya kabur dan menghilang. Namun kini kenapa dia tiba-tiba mencari kamu kembali? Kan? Dari periode itu, ya, dari periode sulit yang selama ini dia menjauh dan menghilang itu, ya, di sini dia mengalami satu perasaan yang penuh dengan kegalauan. Ya, hidupnya merasa pasif, gak ada jalan keluar, gak apa namanya, seperti hidupnya stagnan gitu ya. Nah di sini ketika dia sedang sendirian itu, dia merasa ada intuisi dia yang mengarahkan kembali ke kamu. Banyak dari mereka yang akhirnya teringat lagi sama kamu
ya. Mulai ada suatu perenungan kayak jangan-jangan ini semua terjadi dalam hidup aku, baru mulai menyadari bahwa aku butuh kamu. Ya, jadi orang ini dalam perenungannya, ini kartu penanda seorang nggak pakai, merasa akhirnya kayak aku tuh butuh kamu ternyata dari ini semua. Ternyata pikiran aku menjauh dari kamu, galau, nggak tenang, dan balik lagi malah aku mikirin kamu dan nggak bisa lepas dari mikirin kamu. Dan aku merasa dalam situasi yang aku terjebak, aku tidak bisa bergerak, aku sangat butuh bantuan kamu. Aku sangat butuh pertolongan kamu, sehingga orang ini gak lain dan gak bukan, ujung-ujungnya minta untuk nyari kamu karena merasa dia butuh kamu, butuh pertolongan kamu. Tuh, stuck ya. Orang-orang berkata tidak sama dia gitu loh. Orang-orang nolak dia, mungkin dia butuh bantuan, butuh pertolongan gitu loh. Tapi yang lain menolak, stuck gitu loh. Tapi ini dalam situasi dia maju mundur ya, Sahara ya, sahabat Sora ya. Di sini dia maju mundur, dia bingung apakah dia memang harus ke kamu atau enggak gitu. Tapi kalau Sora lihat di sini, bayang-bayang perasaan dia itu terus memikirkan soal kamu gitu loh. Dia terus memikirkan soal kamu ya. Sehingga dia ingin berusaha mencari kamu dan berusaha untuk memulai komunikasi lagi sama kamu. Ini ada Ace of Swords. Pikiran dia itu loh, pikirannya dia semua pakai analisa logika. Siapa lagi yang bisa bantu aku? Siapa lagi yang bisa tolong aku kalau bukan kamu? Aku butuh kamu, aku butuh pertolongan kamu, ya. Jadi orang ini datang cari kamu karena dia butuh pertolongan kamu, gitu loh. Hati dia nggak tenang, dia merasa terjebak dalam situasi hidupnya dia, gitu ya. Kita mau tahu lagi ya, kenapa dia mencari kamu, oke? Tuh kan? Dia itu tahu bahwa kamu banyak nolong dia. Jadi dia pengen nyari kamu lagi karena dia tahu kamu akan mau bantu dia dan akan mau nolongin dia. Dia butuh bantuan kamu. Dia butuh service kamu, dia butuh pertolongan kamu. Dan di sini ada mulai perasaan ketakutan, kehilangan kamu. Ya, takut kalau ternyata kamu nanti lama-lama kalau ditinggal, kamu akan ninggalin dia beneran dan kamu akan memilih orang lain. Jadi ini ada perasaan takut kehilangan kamu. Apapun itu Sora akan langsung ngomong ya, bahwa apapun alasannya dia takut kehilangan kamu. Walaupun memang motivasi terbesarnya dia yang Sora lihat itu banyak memang karena masalah finansial. Ya, dan di sini ada perasaan kayak gak happy, mendung ya, diri dan perasaannya, dan dia merasa di sini mulai ada penyesalan. Kenapa aku menyia-nyiakan seseorang itu yang terbaik, seseorang yang kayak sudah sangat baik sama aku, kayak dia tuh merasa kayak takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu pertolongan dari kamu, sayangnya dari kamu. Kamu kan benar-benar sayang dan cinta tulus sama dia, makanya kamu mau bantu dia gitu loh. Dan dia tahu kamu adalah orang yang bisa dia percaya. Kalau kamu bilang kamu bantu, kamu bantu. Kalau kamu bilang kamu tolong, kamu tolong. Jadi orang lain banyak yang cuma ngomong doang, omdo doang gitu ya. Kamu enggak, kamu akan melakukan apa yang akan kamu omongin gitu. Dan dia percaya, di satu sisi ada sisi dia yang merasa bahwa aku percaya kalau aku balik lagi kamu akan masih mau kasih aku kesempatan. Dia berharap kamu mau memaafkan dia. Forgiveness. Dia berharap adanya satu energi dari kamu mau memaafkan dia karena dia menyadari bahwa dia salah sama kamu, melukai perasaan kamu, pergi gitu aja dari kamu. Ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, sebelumnya dia juga keluar dan menjauh dari kamu karena dia mulai merasa ragu. Tapi kini dia menyesal sama keraguan dia. Apalagi yang mau aku raguin? Orang yang udah paling sayang sama aku, kamu udah kelihatan dengan nyata mau bantu aku gitu loh. Gitu loh. Jadi di sini ada energi dari ketidakyakinan gitu ya sebelumnya. Ya. Dan di sini ada keinginan dia untuk memiliki kamu lagi dan ingin supaya kamu nggak kemana-mana. Karena dia masih butuh kamu. Dia masih sangat butuh sama kamu. Butuh pertolongan kamu, dukungan kamu. Dan tapi kali ini ya, dia akan berusaha datang ke kamu dan dia akan berusaha bicara jujur sama kamu bahwa dia salah satunya menginginkan kamu atau mau kembali sama kamu karena dia itu punya keterbutuhan dan ketergantungan sama kamu. Jadi orang ini akan datang dan kembali gitu ya untuk ngomong sejujur-jujurnya kalau dia memang butuh kamu. Dan sebelumnya tidak ada rasa cinta, tapi berjalan dengan waktu,
Bukan gak ada rasa cinta ya, Sora koreksi. Tapi lebih kepada motivasi dia tuh sebelumnya bukan cinta yang mendalam. Tapi sekarang setelah dari kejauhan seperti ini, dan dia merasa hidup dia stagnan, dia jadi sekarang mulai bisa memahami ternyata cinta tuh seperti ini. Ternyata kalau orang sudah sangat cinta akan berusaha mau membantu dan mau menolong sepenuh hati, gitu ya. Dan dia mau mengakui bahwa selama ini aku sudah gagal dan sudah salah sama kamu, hubungan kita sudah nggak baik lah, intinya seperti itu. Dia mau mengakui bahwa dia tuh kayak, how to say, dia gagal menjadi seseorang untuk kamu, ya. Jadi dia ingin meminta maaf ya kalau sama kamu, kalau Sora lihat di sini ingin datang mencari kamu, ingin minta maaf sama kamu, tapi di satu sisi juga karena dia tahu dia butuh bantuan kamu, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke, dan dia akan segera ada satu pergerakan dengan segera, ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada satu pergerakan dengan segera, oke. Dan dia akan berkata sejujurnya sama kamu, terbuka belak-belakan apa adanya, bahwa dia datang kembali karena memang dia butuh kamu. Kalau kamu mau terima dia silahkan, kalau nggak terima pun dia harus terima, gitu ya. Dan dia ada di sini yang merindukan sama sentuhan fisik kamu, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada energi dari oke, dia ingin bisa melewati segala masalah-masalah yang ada yang menghalangi kalian. Jadi kayak dia ingin memulai sesuatu dari awal, memotong apa yang harus dipotong. Jadi kayak seperti menyelesaikan sesuatu yang toksik, ya. Jadi dia berusaha untuk memanifestasikan kamu jadi nyata, ya. Jadi balik ya, situasi ini itu akan tergantung sama kamu, ya, tergantung responsif kamu, karena dia tahu kamu akan ragu sama dia, akan merasa bahwa orang ini udah jujur atau enggak sama kamu, dan dia cuma bisa bilang bahwa itu akan dia lakukan sambil jalan, gitu loh. Dia berusaha kayak mau berusaha lebih baik. Kalau sama ini banyak yang memanfaatkan kamu soal uang, dia ingin berusaha juga kayak mencari uang dengan lebih baik. Segala sesuatu itu ada satu usaha dari diri dia, kalau yang Sora lihat, ya. Dia berharap, ya, ada Eight of Cups. Dia bisa berharap keluar dari segala sesuatu yang lama, gitu ya. Seperti kayak dia ingin merevolusi dirinya, ingin melakukan perubahan sama hidupnya dia, termasuk ke kamu. Kalau kamu mau kasih dia kesempatan silahkan. Kalau enggak, itu adalah hak kamu. Kalau Sora di sini, setidaknya dia ingin melakukan suatu perubahan, ingin mencoba untuk melakukan perubahan, dan dia berharap kamu bisa memberikan dia kesempatan, ya, karena dia merasa ada ikatan di antara kalian, ya. Dan dia merasa masih punya perasaan sama kamu, gitu ya. Masih ada cinta yang akhirnya bersemi, kalau Sora lihat di sini, ya. Oke, untuk astrologinya Sora ambilnya dari sini aja ya. Ini banyak banget didominasi sama energi dari Gemini, Libra, Aquarius, ya, dan juga ada energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Itu yang cukup banyak mendominasi kalau yang Sora lihat di sini. Ada Aquarius juga, oke. Dan juga ada energi dari apa namanya? Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba lihat alfabetnya. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Ya, kita pinjam dulu itu tutupnya. Oke, kita akan ambil 3 di sini alfabetnya. Oke. Oke, kita mau lihat alfabetnya ya. Ada N, G, O, N-nya 2, I, M, E, I-nya 2, Q, L, E-nya 2, R, F, T, I-nya 3, oke, G, G-nya 2 jadinya sekarang, oke, V, A. Dicek ya nama-nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini, Sahara.
Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sarah sharingkan bisa berguna untuk kamu. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut dan masalah-masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Terima kasih, dukung Sora juga ada di Snack App. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sarah tuliskan di kolom komentar ide pembacaan mau seperti apa yang kreatif dan bisa untuk banyak orang. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya Sarah. I love you as always. Bye-bye.